A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita juga suka ada beberapa pikiran yang terlintas di otak kita itu. Ini orang nih begini, ngapalah dia tuh begitu. Ini di sisi lain orang nih begini, ngapalah dia tuh begitu. Di sisi lain lagi, ini orang nih harusnya begini, tapi kok hidupnya malah begini. Jadi kita serba nebak-nebak gitu. Paham gak kira-kira? Maksud saya paham? Ini harusnya sukses, tapi enggak. Ini harusnya nih bangkrut, tapi malah berhasil. Ini nih orang harusnya tuh merosot misalnya gitu, jatuh. Faktanya enggak. Ini orang nih enggak ada tampang lah kayaknya jadi sukses nih. Justru malah hidupnya lebih baik dari kita. Pernah enggak terpikir kayak gitu? Pernah? Kalau bilang enggak pernah bual. Satu, disitulah Allah pengen menunjukkan kemahakuasaannya, kemahatuhanannya gitu lah. Aku nih Rabbul Alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semuanya. Di situ juga kita belajar tentang ketidaktahuan kita. Kita nganalisa nih, wah punya saya nih begini, kayaknya bakal sukses ini. Ternyata faktanya enggak. Di atas kertas untung, pas dilaksanakan buntung. Pernah ngerasa gitu? Saat kita justru fokus, ya kan, pada perbaikan diri, pada muhasabah, introspeksi. Saya tidak tahu ya, materi muhasabah, introspeksi itu udah berapa kali sih di SMK nih? Ulang lagi. Maka saya setuju gitu kalau ada orang tuh ninggalkan kajian SMK tuh, setuju saya. Karena diulang-ulang terus. Sangat setuju saya. Bagus. Jadi ada gak kesempatan saya libur gitu maksud saya. Jadi materinya nih SMK nih harus antum kritisi materinya gitu. Coba diulang. Materinya harus dikritisi. Apalagi kan Ayahman atau Luqman itu bukan nabi gitu. Bukan apa? Kan ada bukan malaikat, bukan nabi gitu. Sekalian dilajakkan. Jadi ini manusia biasa gitu. Jadi gimana? Kan ada yang bilang Henry bukan malaikat kan. Jadi kalau ada yang tinggalkan itu, saya sangat setuju, bagus. Dan harus antum kritisi materinya itu, ndak progres gitu. Hanya mengulang-ulang saja. Materi ini memang untuk orang-orang yang mungkin ya katanya cara berpikirnya itu rendah gitu. Ya yang level-level 1 lah atau level setengah gitu belajar agama. Beda sama yang sudah
levelnya tinggi jauh di atas. Ini memang untuk pemula, orang yang baru mulai. Mulai ngapa ya man? Mulai tobat. Kata-kata muhasabah itu salah satu kata-kata yang selalu diulang-ulang. Kata-kata ego itu selalu diulang-ulang. Kata-kata prasangka baik itu adalah sebuah pola yang berulang-ulang. Maka tadi saya bilang kalau ada yang meninggalkan itu saya sangat setuju. Apa? Sangat setuju. Kita punya dosa di masa lalu, itu juga udah pernah disampaikan. Siapa kita dulu, Allah takdirkan hari ini hidup kita begini, itu juga udah. Karena banyak pengulangan, kita ulang sekalian gitu. Kemarin ada saudara kita pakai mobil. Mobilnya tuh platnya tuh itu 1854 platnya. Beginilah Allah negur kita di dalam Al-Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'an linnasi min kulli mathal. Tadi saya buka dengan kita menganalisa gitu. Harusnya kalau ya kan, harusnya kalau ini begini, akannya begini. Harusnya saya tuh dapat ini, malah saya tak dapat. Harusnya tuh saya tuh ada posisi ini. Coba mundur beberapa langkah, lalu tanya ke dalam diri, aku nih selama ini kayak gimana gitu memperlakukan Allah itu, atau memposisikan Allah sebagai sutradara, atau aku pengen Allah tuh sesuai dengan maunya aku terus ya. Ada ketidaktahuan kita tentang kondisi orang lain. Jangankan orang lain, mengenali diri sendiri ya banyak yang belum selesai. Makanya perintahnya kan iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Karena terlalu banyak intervensi kiri dan kanan, kita tidak menjadi diri kita lagi yang proporsional. Mengklaim diri sebagai yang paling objektif. Aku ini udah benar menilai diriku. Aku ini sudah benar menilai keluargaku. Aku sudah benar menilai apa yang sedang aku lakukan. Si paling objektif ini akhirnya menutup semua pintu-pintu kebenaran yang lain. Padahal ada kebenaran-kebenaran yang kadang-kadang perlu disampaikan secara tegas. Kau begini, kau begini, kau begini. Ada yang tidak perlu disampaikan secara tegas, secara sinyal saja sudah disampaikan oleh Allah. Ini begini, ini begini, ini begini. Maka bang kakak ayah bunda, untuk mengingatkan manusia yang suka lupa itu, kata kuncinya kemarin nasya, maka Allah pakai menggunakan istilah sarrafna. Sarrafa yusarrifu itu kan dalam ilmu seni bahasa adanya perubahan gitu. Jadi casing ujiannya itu Allah rubah gitu. Hari ini senang, hari ini sedih. Belakangan ini saya mulai baca Quran dengan artinya. Baca saja gak ngerti makna. Alhamdulillah ketemu ceramah Ustaz tadabbur maknanya. Ternyata sangat dalam dan saya dalam hati jadi oh ternyata begini. Alhamdulillah. Bisa oh itu. Mahal tak? Mahal. Karena Allah cuma minta satu, kita balik. La'allahu yarji'un, agar mereka kembali.
Tapi walaupun sudah sorofna di berbagai berbagai macam bentuk, min kulli mathal, menunjukkan bahwasanya contoh-contoh itu spesifik sekali. Nih kalau yang suaminya soleh, istrinya sangsot, itu ada contohnya. Istrinya solehah, suaminya error, ada contohnya. Suami istri baik, anak error, ada contohnya. Suami istri bagus, ayahnya pula orang tua bermasalah, ada contohnya. Dengan ayah bagus, dengan adik-beradik bermasalah, ada contohnya. Ya kan? Cerita Nabi Yusuf, awal-awal ceritanya kena buang, ya kan? Difitnah, dibilang mati kan, kena makan sama serigala, dibawakan darah palsu. Itu tekanan. Nabi Yusuf ketika sudah lepas, selamat, masuk di dalam Masuk di dalam penjara gara-gara dia tidak mau melayani nafsu perempuan yang mengajak dia. Yang ngajak siapa? Laki-lakinya, perempuan ya? Perempuan. Nabi Yusuf difitnah, masuk penjara. Nabi Yusuf diuji Allah dengan ujian seks. Tadi ujian tekanan hidup, selesai ujian tekanan hidup, dilempar, dijual jadi budak, ya kan? Lalu ujiannya ujian seks, nafsu, diuji depan mata tuh. Maka itu termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah, inni akhafullah. Dah, bagaimana menghadapi hawa nafsu? Nanti lompat lagi, bagaimana Nabi Yusuf menghadapi rasa marah. Kenapa? Abang-abangnya ini kan minta gandum kan. Tahu enggak ceritanya? Baca enggak sih cerita Nabi Yusuf tuh? Ada? Baca. Tapi enggak selesai. Abang-abangnya minta gandum kan? Ingat enggak? Saat itu Nabi Yusuf sudah di posisi, sudah di atas. Kalau Nabi Yusuf itu waktu itu pendendam, habis enggak abang-abang itu 10 tuh? Oh, masuk parit semua tuh 10. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk tidak melakukannya. Memaafkan itu salah satu pintu gerbang pertolongan Allah datang. Inna syani'aka huwal abtar. Dia yang membenci, dia yang bunuh diri. Banyak fase-fase yang harus kita alami. Dan kalau menurut saya, siklusnya tuh itu aja kita tuh. Ngadapi tekanan, ngadapi nafsu, ngadapi dendam. Nanti putar lagi tuh, tekanan lagi, nafsu lagi, dendam lagi. Itu yang berputar. Bosan main sama perempuan, mau coba-coba main sama laki-laki. Itu kan. Bosan sama gadis, cari-cari janda. Bosan sama janda, sama anak kecil di bawah umur. Fakta loh ini. Bosan sama anak di bawah umur tapi laki-laki. Berputar situ ya, seks tuh. Bosan sama manusia, main sama binatang, main sama boneka. Fakta atau mitos yang saya sampaikan ini? Nggak puas lagi, masih belum nih. Cari lagi yang laki-laki jadi-jadian atau perempuan-perempuan KW. Masa perempuan pakai sertifikat? Udah keluar kok surat sertifikatnya, pernyataannya bahwa saya punya perempuan. Sejak kapan perempuan pakai sertifikat? Lupa baru balik dari Thailand. Sawadika, udah. Lulus nih. Ujian tekanan, hidup susah, ya kan? Ditipu, direndahkan, dijelekkan. Lulus, ujian pressure lulus. Naik ke ujian selanjutnya, yaitu ujian hawa nafsu. Wah, bisa kontrol hawa nafsu. Nggak mau berzina. Aman. Misi bang, aman. Ternyata ujiannya ujian
nafsu pride di sini. Makanya Nabi Yusuf tuh bilang kalimatnya itu juga yang diulang oleh baginda Rasulullah. Kita lompat sebentar ya. Surat 12 ayat ke-92. Ini juga la tathriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi saat itu Nabi Yusuf itu, ini ayat turunnya di Mekah. Saat itu baginda Rasulullah juga, ya kan, lompat kemana Ustaz? Lompat ke paret, lompat ayat ketua. Tadi dari 1854 kita ke 1292. Kita baca dari 90 lah ya, biar nyambung. Qalu a'innaka la anta Yusuf. A'innaka la anta Yusuf itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan dia antara percaya dengan tanda nih. Mau percaya tanda-tandanya benar, enggak percaya masa iya yang dulu aku lempar ke dalam sumur bisa jadi khalifah. Cepat benar nasib kau ini berubah, nah, gitulah kira-kira. Kan dulu kau ku cempak kan. Sama kayak dulu saya kalau ingat-ingat zaman-zaman ngerintis dakwah sama To'ya dulu, kan masih tabligh akbar dulu 2013, 2014. Itu saya tuh masang banner, cetak banner pakai duit seorang, mau undang orang datang ke masjid. Saya tidak boleh sebut nama masjidnya, sebuah tempat gitu ya lah. Terus saya paku, itu saya masang seorang tuh, belum ada Mas Awan waktu itu. Mas Awan tolong pasangkan banner gitu. Nggak ada Mas Awan waktu itu, baru saya sama To'ya ya berdua. Pasang lah, ngambil dulu cetakan bannernya, ya kan? Belum ada laptop untuk desain, minta tolong desainkan di sana. Yang desain pun non muslim, si Akok namanya. Kok tolong cetakkan ini. Saya berdiri di belakang dia. Ini gini kan Kok, ini masukkan ini ya, ini langganan tuh di jalan Gajah Mada. Dah dapat selesai banner, pasang. Wah semangat lagi tadi kan. Insya Allah tabligh akbar berapa kali lagi. Tahu-tahu ada orang yang katanya pengurus di situ dan punya pengaruh besar, katanya bilang turunkan. Antum bisa bayangkan ada muka saya di banner itu, saya yang masak dan saya yang disuruh turunkan banner saya sendiri. Mantap kan? Asik tak? Kalau gaya saya gontor, kalau tidak nancap di kepala dia tuh, tukul tuh, belum selesai urusan saya. Tapi waktu itu saya bilang tidak boleh gini. Oh iya bang, saya bilang siap bang. Saya memilih untuk begitu. Ya bang. Haruskah saya bertanya apa salah saya? Jawabannya cuma satu, dia tidak suka sama saya. Mungkin. Atau memang yang saya lakukan menyalahi aturan. Udah izin saya, udah. Boleh bang, kata pengurus yang lain pajang di situ. Oke, ikutlah kita kan. Enak ya tuh, tukul tadi tuh. Alat lepas gitu misalnya kan. Tak nancap, tak sengaja gitu. Asik tak? Hah? Misi bang gitu ya. Aman. Udah. Saya gulung lagi banner itu, saya lipat lagi, saya bilang, dah Tok ya, kita cari tempat lain. Nggak mampu. Tok ya, naik. Kau tahu nggak siapa yang nukul nih? Kata Tok ya. Siapa yang pasang banner nih? Disebutkanlah nama paman saya waktu itu. Ya kan? Paman saya itu salah satu orang yang ngurus tempat itu, gitu lah. Biar aman, ngurus tempat itu.
Ya tapi tetap tak boleh. Udah toh ya, saya bilang tak apa, kita balik. Sekarang orangnya gimana Kiai? Dia masih bernafas pakai oksigen, ya kan? Kalau Korea tuh kencana, tak apa-apa, aku rapopo. Inilah qalu a innaka la anta Yusuf. Ini kan kalimat malu, kalimat apa ya? Nyesal. Paham ya? Itu kejadian 2013, 2014, lama sekali dah, 10 tahun. Aku enggak dendam, cuma masih ingat cerita itu, masih ingat. Ya kan? Qalu a innaka la anta Yusuf. Kau Yusuf ke? Gitu. Kau Yusuf ke? Nah, mungkin akan ada juga kalimat, oh, kau orang yang dulu aku larang pasang banner ke? Nah, itu tidak ada. Merapot ya, mana ada kayak gitu. Dah kita balik ke cerita Yusuf ya. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Ini saudaraku. Siapa yang dimaksud? Hadza akhi. Bunyamin. Qad manallahu alaina. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Allah yang melimpahkan karunia kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mari kasih topi saya sama kumis. Lanjut Kiai, nak tahu ceritanya. Udah selesai sampai situ ya. Hari ini 2023. Saya duduk di tempat ini, di masjid yang sama, dengan kondisi yang Masya Allah, Tabarakallah. Bolehlah kalau saya meminjam istilah yang dipakai Nabiullah Yusuf alaihissalam, qad mannallahu alaina. Apa Nabi Yusuf bilang? Qad mannallahu alaina. Gimana endingnya? Endingnya, ini ending yang mana nih, Nabi Yusuf atau yang banner tadi? Kalau banner tadi nggak usah kita bahas. Coba share medsosnya orangnya, Ustaz, mau silaturahim. Ciri khas. Nggak. Ayo, qad mannallahu alaina. Qad mannallahu alaina. Qad mannallahu alaina. Allah kasih nikmat dah. Allah kasih nikmat. Apa kelanjutannya? Kelanjutannya waktu itu kita bawa balik bannernya, kita bungkus dan kita pindah ke tempat lain. Dah, sampai situ ya. Tidak seru sih endingnya, itu tidak seru. Tidak ada lempar tukul gitu, tidak ada. Atau aku akan simpan dendam ini, tidak akan aku lepaskan. Dia akan menerima pembalasannya Kisanak. Itu tidak ada. Itu doa ale namanya. Obo ale. Apa? Coba bilang. Tapi kalau antum mau, antum simpan dendam itu. Bagus sekali itu, benar. Biar bisa menaikkan darah antum, sama menaikkan tingkat penyakitnya gitu. Ya. Jadi biar cepat mati gitu, Pak. Apa? Biar cepat mati ya. Simpan dendam itu, simpan. Tidak akan aku maafkan. Udah bagus belum jadi pemain sinetron? Cocok tak? Udah cocok ya? Aman. Simpan. Dendam itu simpan. Bagus, dikoleksi. Ya, hati-hati nih Aulia nih nanti dipotongnya pula pas bagian saya kayak gitu tuh. Macam sinetron yang beranak di atas pohon dulu, apa sih?
Ada kan sinetron-sinetron hapus itu dulu tuh, saya udah lama tak nonton. Beranak di atas, simpan. Jadi orang tuh ngoleksi batu cincin, ya kan? Ngoleksi apa? Ngoleksi jam tangan misalnya gitu kan. Nah, ya, antum koleksi itu, dendam tuh koleksi. Dikoleksi dendam itu. Ya, jadi biar kuat gitu, biar kuat. Biar cepat juga. Cepat apa ya, Man? Cepat ketemu sama Allah. Nabiullah Yusuf langsung mengatakan, qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang terus berbuat baik. Maka jangan bosan jadi orang baik itu. Itulah yang. Nah ini kalau santri SMK lama nih paham nih. Kan gini, kalimatnya suka terbalik gitu. Jangan balik sekalian. Itu artinya apa artinya tuh? Baliklah gitu. Mana ya ini tak balik-balik. Ya kan? Manjatlah gitu kan. Manjat betul anaknya kan, polos. Tuh. Ustadz, fokus aja lihat ke jamaah, jangan lihat ke HP atau baca-baca komentar dulu. Biar kami dengarnya juga fokus. Seperti Agim kalau ceramah di live, dia cuma fokus ke jamaah. Makasih. Bagus sekali nih usul. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Ayo, qad mannallahu alaina. Lagi, qad mannallahu alaina. Qad mannallahu alaina. Innahu may yattaqi wa yasbir. May yattaqi wa yasbir. Ulang, may yattaqi wa yasbir. Ini menunjukkan ada syarat. Tapi syarat ini terbuka untuk umum, macam sayembara. Siapa di antara kalian dari ujung sini sampai ujung sini yang mau yattaqi, mau bertakwa kepada Allah dan mau sabar terhadap ketetapan atau pressure itu, bisa menahan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kalimat qad mannallahu alaina itu saya kalau melihat ke diri saya sendiri gitu ya. Dulu tuh pernah waktu di Malaysia, ini cerita lama. Pergi ke daerah apa? Punya waktu tuh dari habis saya kerja misalnya gitu, habis jualan, dulu kan masih jualan odol gigi, pasta gigi jualan pasta gigi, jualan pembalut. Nah jalan balik dari daerah Sungai Besi itu pasti lewat Chowkit kan, sebelum masuk nanti ke Gombak. Saya biasanya sengaja belok dulu ke daerah-daerah Chowkit itu. Ada toko-toko grosir yang jual-jual jam tangan, jual-jual itu kan. Saya tuh ini bongkar nih, saya suka jam tangan, ya kan. Jadi mau ngibur hati nih, ngasih semangat, duit udah pasti tak ada gitu, udah fix, sudah tak ada. Istilahnya tuh window shopping. Motor saya parkirkan di samping gitu, ya kan. Saya cuma nengok toko tuh, nengok ada jam tangan bagus. Mau foto pun HP saya jelek kan, cuma nengok aja sambil berdoa gitu. Oh ya Allah, bagus ya jam ini. Aku pun tak tahu bila aku bisa beli barang ini. Cuma nengok aja, ngibur hati nih. Udah rasanya puas gitu, udah bisa nengok aja. Habis langsung balik, start motor lagi, balik lagi ke Gombak. Jadi dari Sungai Besi mampir sebentar ke toko jam, habis itu balik. Hari ini 2023, ya kan? Allah kasih
saya bisa belajar dan bisa baca qad manallahu alaina. Bahkan kadang-kadang hanya terdetik dalam hati Allah datangkan barang itu. Inilah kalimat Nabi Yusuf yang saya juga harus pelajari betul-betul. Apa kata Nabi Yusuf? Qad manallahu alaina. Ada kalimat yang tidak, ini dengarkan baik-baik ya. Ada kalimat yang tidak terucap. Justru aku bisa begini, kata Nabi Yusuf, gara-gara kalian-kalian ini. Bisa paham gak kira-kira? Ustaz marah gak sama orang yang di Malaysia tuh yang bilang, "Ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Kalau saya masih tahu alamatnya, saya datang sekarang nih, terbang saya ke Kuala Lumpur, saya bawakan hadiah dia. Gara-gara dia lah saya bisa bikin buku pusat miskin. Gara-gara dia saya bisa dapat materi banyak." Paham kira-kira? Gara-gara orang itu saya dengan izin Allah bisa ngerasakan banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Dialah guru kehidupan saya. Dia yang mengajarkan saya untuk tidak berhenti atau untuk berhenti berharap pada manusia. Orang itu yang mengajarkan. Dia bukan ustadz, dia bukan ustazah, dia bukan ceramah, dia bukan tabligh akbar. Dia memberikan rasa sakit ke dalam hati saya sehingga saya bisa keluar air mata. Lalu di situ saya belajar, oh iya, aku yang salah. Ngapalah berharap kepada manusia. Paham kira-kira? Saya lupa alamatnya. Yang saya ingat cuma daerah Ampang gitu ya. Ampang yang sebelah mana tuh udah lupa dah saya. Kalaulah seandainya Allah takdirkan dapat alamat kakak itu, Masya Allah, tabarakallah, saya pasti datangin. Cuma mana cara dapatkan alamat itu ya? Itu pun untuk dapat alamat ngaji kakak itu tuh jauh. Saya nyebarkan brosur tuh 1000 lebih brosur kecil, kertas A4 ya. Berapa sih? A4 ya. Belah 4. Ya kan? Jadi kecil. Saya sebar lebih dari 1000. Sebar di komplek-komplek yang saya tengok ini, kayak ini komplek-komplek orang muslim nih. Alhamdulillah, satu pun tak ada nyangkut. 1000 lebih. Ya kan? 1000 lebih. Tak ditolak. Berapa minggu kemudian saya nyebarkannya, anggaplah misalnya gini, saya nyebarkan brosur itu di daerah Sungai Jawi gitu. Ternyata dapat teleponnya dari Kampung Kapur. Jauh enggak? Desa Kapur, Deskap. Hah, saya bilang, nah itulah yang Ampang itu. Oh, Puan dapat dari siapa? Ini dari kakak saya, dari kawannya kakak saya. Pokoknya bersambung-sambung. Barulah sampai ke saya, kata dia. Saya memang nak cari. Oh, Masya Allah, saya bilang. Iya datin, dia Puan. Saya boleh Puan. Awak ni kat mana, kata dia. Saya bilang, saya di sini. Oh, dekat lah. Pakai motor. Dah, ngajarlah, Ustaz ngajar. Di situlah. Maaf ya, ala Lukman, akak minta maaf ya, akak lupa pergi ke bank. Hari ini saya bisa ngomong qad manallahu alaina. Apa pelajaran lain yang saya bisa dapat dari kejadian itu? Apa pelajaran lain? Kalau kita sudah berstatement, sudah mengucapkan sesuatu, ya kan, usahakan semaksimal mungkin. Dan saya juga lagi berusaha gitu ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk menunaikan statement itu. Kalau kita bilang kita mampu, makanya kan kalau di IMM tuh saya bikin rule untuk diri saya juga, under promise over delivery. Saya tidak janji, saya tidak berani janji, tapi saya usahakan. Kata-kata saya usahakan tuh, ya kan namanya levelnya usaha. Hasil ya babnya siapa? Babnya Allah. Saya paling takut. Kalau guru saya malah lebih seram. Kau jangan gampang-gampang nyebut insya Allah tuh. Kalau kau udah nyebut insya Allah, kau harus datang tuh, kata dia. Merangkak pun kau harus datang. Wah, seramnya saya bilang. Karena orang tuh biasanya menyebut insya Allah untuk nolak secara halus kan. Makanya Ustaz, mudah-mudahan Ustaz datang ke kota kami. Amin. Mudah-mudahan saya bilang, semoga ada jalannya, ada rezekinya. Semoga Allah nanti takdirkan bisa sampai. Apa artinya qad manallahu alaina ayaman? Apa qad manallahu alaina? Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Melimpahkan. Sekarang jawab. Dulu, ingat gak yang saya cerita saya tak bisa makan nasi? Tidak ada yang mau dimakan. Pagi sampai siang lapar.
duet ngepas-ngepas, ya kan? Itu teman-teman semua, pada saat saya makan cuma bisa makan burger siang-siang itu pun kena kasih, ya kan? Makan siang untuk makan pagi dan sekaligus semuanya. Hari ini dengan izin Allah, Allah takdirkan saya bisa makan di tempat yang saya mau, punya saudara-saudara baru, santri-santri, ya kan? Yang Masya Allah tabarakallah bukan cuma punya makanan, tapi mereka punya restoran. Ada satu kakak kita di sini, saya tuh merasa bersalah juga, mengontak saya dan keluarga tuh dari 2020. Ustaz, datanglah ke restoran saya. Masya Allah tabarakallah. Saya buka di Google Map tuh jarak dari Munzalan ke restoran beliau tuh cuma 15 menit. Tapi saya baru ditakdirkan Allah sampai ke tempat beliau 2023. Berapa tahun beliau nunggu? 2020, 2021, 2022, 2023. 4 tahun kan? Saya lihat chat terakhir itu 2020. Dan malam itu saya datang, saya minta maaf sama kakaknya. Kak, maafkan saya kak, saya baru bisa datang sekarang. Maaf ya kak ya, maaf ya kak. Berkali-kali minta maaf tuh. Tak apa Ustaz, kami paham Ustaz begini-begini. Menurut kakak sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Baru ini bisa datang, bawa-bawa tamu. Jadi ada yang nunggu 3 tahun. Maka kalau ada yang tak sengaja ketemu di rumah makan, ketemu langsung tuh, itu rezeki dari Allah. Ada orangnya, ya, sampai tak percaya. Benar tak nih, aku tengok nih. Nak ketemu tak ketemu. Maka hari ini kalau ditanya, maka antum lihat mobil-mobil Munzalah itu kan tulisan hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Apalah maksud saya nempelkan itu? Masukkan ke ujian kemunzalanan. Apa maksudnya kalimat hadza min fadli rabbi? Itu refleksi syukur. Apa kata kuncinya? Refleksi syukur. Ya Allah, dulu punya mobil kena ambil orang. Bisa naik mobil tuh kalau ada yang ngajak tumpangkan. Ini cerita waktu di Malaysia ya. Yuk naik gitu. Beli mobil, alhamdulillah. Kena pinjamkan mobilnya rusak terus. Akhirnya dibalikkan. Punya mobil, tak bisa ngisi bensinnya. Ada ya pokoknya lucu-lucu lah. Yang berasap lah mobilnya. Tengah jalan lagi zup, mati itu duduk di Kuala Lumpur, bayangkanlah. Itu kalau mati, kalau ini cuman nak betulkannya, duit ngepas, jangankan betulkan, ngisi bensin dia 5 ringgit. Bayangkan datang ke, kalau di Malaysia kan ngisi bensin bukan orang lain, kita yang ngisi kan. Nah itu duitnya 5 ringgit, seringgit lagi duitnya. Kak, 5 ringgit ya kak ya. Muka kasir itu mungkin 5 ringgit yang ngisi bensin itu. Nggak kayak sekarang pengajuan 100.000, 200.000. Aduh ya Allah, qad manallahu alaina. Hadza min fadli Rabbi, Masya Allah. Maka saya marah, saya tegur. Kita pakai mobil itu untuk amal soleh. Pakailah kendaraan itu untuk berbuat baik. Pakai itu untuk nolong orang. Kita tak usah mikirkan cara belinya. Kita tinggal pakai, maksimalkan untuk amal soleh. Jaga baik-baik, rawat betul-betul. Itu yang saya tegur berkali-kali itu. Hadza min fadli Rabbi. Kalau beli tidak bisa, jangan sampai ngerawat pun tidak mau. Kamera ada, laptop ada, ya kan? AC ada. Apa gitu? Apa gitu? Banyak hal baru kan? Apalah yang membuat kita ini tak bergerak gitu loh. Nah, hadza min fadli Rabbi, itulah namanya refleksi syukur. Kalau beli tak mampu, jangan sampai merawat pun tak mau. Coba diulang. Kalau membeli tak mampu, jangan sampai merawat pun tak mau. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu, mereka berkata, abang-abangnya Yusuf, tallahi
Itu billahi, wallahi, tallahi itu kayak kalimat-kalimat sumpah. Ya kan? Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ini loh menang banyak tuh yang begini. Kalau kau balas kejahatan orang dengan kejahatan lagi, itu kau jadi orang rata-rata. Mau naik level dak? Mau jadi orang yang city mewah dak? Ini ayat Quran. Tapi saran saya tadi, kau simpan aja dendam itu. Kalau bahasa Pontianaknya, ngutangkan orang. Apa? Pokoknya 2 orang ini, 3 orang ini, 4 orang ini, 5 orang ini, 7 orang ini, aku utangkan. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan lakukan sesuatu. Bagus gak? Udah bagus belum? Udah cocok belum? Jahat gak? Udah gak jahat? Sadu dua ya. Oke. Tolong Bang Fajar masukkan dalam scene ini adegan tadi itu. Saya nyontoh kan ya, rasa nak mual rasa saya. Bukan gaya saya. Bang, kami tak terima bang. Abang begitu kan bang? Saya terima. Bang, kita balas dendam bang. Apa balas dendam? Lihat, ayo baca. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ini kalau bahasa orang Pontianaknya beramak muka apa? Nah, gini ya kalau orang Pontianak itu bilang. Hah? Apa? 2 akilan. Apa? Iya. Beramak muka tuh maksudnya apa? Belum garang Ustaz, masih. Oh, kurang ya. Kurang meres sapi ya. Berarti saya harus meres kambing atau meres yang lain, meres kelapa kali ya. Kurang sadis Ustaz. Saya tak pandai merankan gitu tuh. Tak ngerti caranya. Nah, betuku hati gitu. Tak pandai, takut. Karena ayatnya jelas, inna syani'aka wal abtar. Dia yang benci, dia yang bunuh diri. Saya yang ngutangkan orang, saya diutangkan Allah. Simple kalau cara berpikir saya lah. Tapi saran saya antum jangan percaya gitu. Kan materi SMK ini perlu dievaluasi gitu. Dikritisi. Dianalisa. Ini kan kalau bahas nih, ini cerita Yusuf ya, jangan kemana-mana tuh ya. Ini kan muka abang-abang itu malu nak? Malu. Ya Allah, TB kalau istilah dulu di kantor tuh. Tahu TB dah? Tekanan batin. Oh, kau kemana dulu waktu di kantor? Ada istilah TB. Bayangkan ya, dulu tuh ada gini. Zaman-zaman di kantor dulu, ini cerita nyata. Ada ustadz Yamzah Daiman, begurau ya kerjanya. Abis acara di Koah, ini kisah nyata. Turun dari Koah kan, kami tuh bagian sound system, Kismul Ilam kan ngawal MC. Jadi masyghul kan, pakai dasi. Acara di Koah kan orang ramai. Di depan ada orang, kawan saya, depan mata saya. Kawan saya ini, sahabat saya ini, megang orang itu di depan. Zahzih ya akhi, Zahzih Nanu Sanamshi. Begitu noleh, tahu enggak yang di Zahzih di siapa? Almarhum Ustaz Ali Syarqawi. Langsung begini ada. Afwan Ustaz, langsung lemes. Antum kenal orangnya? Saya antara ketawa. Kami tuh turun dari Koah kan di lantai podium Koah, tahu kan? Podium, kan kita nge-MC, menjaga MC dari atas. Habis selesai kami mundur lihat belakang. Qadarullah Ustadz Suyuh tuh lewat tangga yang sama. Kawan saya ini, sahabat saya ini, ya kan? Geser juga Zahzih ya akhi gitu. Dipegang. Bukan Zahzih itu yang afwan gitu lewat, nah, dipegang orang ini langsung digeser. Begitu noleh Ustadz Ali Syarqawi, direktur KMI. Antum tahu kalau yang zaman Gontor tahu Ustadz Ali Syarqawi, masya Allah, dia berdiri ya tuh, haibahnya tuh sekian kilometer gitu. Haibah tuh wibawanya. Ya Allah, itu
Masya Allah. Dah, ada lagi cerita lain. Boleh tak ceritakan ya? Kawan kita kak, kawan kita, Ustadz juga, Ustadz junior gitu. Yamzah, dikiranya kawan saya. Sama dia dicubit. Ceng, iya kata dia. Begitu yang noleh Ustadz Suyu yang dicubit. Afwan Ustadz. Nah itu tuh, gini lah kira-kira, paham ya? Nah, nggak usah melebar-lebar ceritanya. Dah sampai situ aja. Saya tidak sebutkan namanya, tidak boleh ya. Bisa kebayang. Zaman-zaman kita masih khidmat di sana, Pan. Zaman-zaman itu. Nah inilah dia kalimatnya dari abang-abangnya Yusuf. Laqad atharakallahu alaina. Allah telah memberikan engkau ke atas kami. Dulu dia jatuhkan Yusuf, dia kan menghina Yusuf. Tapi abang-abangnya ini menunjukkan dia berbeda sama yang lain. Apa perbedaannya? Dia mengakui kelebihan Yusuf. Saat Yusuf di atas, dia akui kelebihannya. Wa in kunna la khotiin, kami salah. Nabi Yusuf pun, coba tadi saya bilang, lempar pakai tukul atau langsung maafkan. Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apapun yang sudah kau perbuat kepadaku, sudah aku maafkan, sudah keskus. Kau bikin apa, kau ngapain, aku sudah tak kisah. Kalau kata orang Malaysia apa? Aku tak kisah. Aku mulai kehidupan baru. Jadi kadang-kadang abang kakak rasa sakit, pressure, nafsu seks, ujian nafsu seks. Dan yang ketiga adalah ujian kemarahan, anger. Anger, Indonesia Ustaz miskin dia. Ujian yang ketiga yaitu anger. Jadi manajemen, anger management, sex management, and pressure management. Tiga itu pelajaran mahal dalam kehidupan. Saya dikasih tahu sama Adam pelajaran. Adam mengingatkan saya, hey, ada materi ini. Oh, dapat ilmu saya kan. Ya, Adam bukan Nabi, wakil direktur. Ya kan ada apa? Henry bukan malaikat. Mana ini tak ada muncul, biasa ada nih. Oh lagi safar. Biasa Henry bukan malaikat ada di sini nih. Ya kan? Jadi di Munjalan tuh ada Henry bukan malaikat sama Adam bukan nabi. Kok gitu? Nah, abang kakak yang mungkin baru bergabung dengan SMK, baru join dengan Munzalan, ya kan? Ya enggak apa-apa gitu loh. Teruslah belajar. Abang kakak boleh belajar sama siapapun. Mana yang abang kakak kira-kira nyaman belajarnya, abang kakak pilih. Saya ini bukan juga yang terbaik, ya kan? Ini saya hanya jadi teman belajarnya antum. Saya berusaha untuk menyajikan materi-materi ayat-ayat Al-Quran ini dengan bahasa yang sehari-hari sambil bergurau. Kalau abang kakak sukanya yang serius, banyak yang kajian-kajian itu serius gitu. Nah, saya memilih berdakwah dengan cara yang begini. Ini yang saya lakukan. Ambil 1-2 ayat, belok sedikit, masuk lagi. Kalau yang sudah lama mungkin sudah ngerti. Kenapa pakai kamera depan? Kenapa baca komentar? Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Ada kadang justru malah ide itu dapat dari komen. Kadang-kadang ada statement-statement, ya kan? Ada kalimat-kalimat yang abang kakak sebutkan, bagus nih 100.000, gitu kan biasanya kan. Termasuk kayak kemarin kan, ada yang itu malah dapat 100.000, yang suhur malah tidak dapat, kan gitu kan.
berjiwa besar, mental pemenang. Dan dia bilang memang saya pemenang, kata dia. Ya, dia lapang dada, lapang bola, ya, lapang semuanya. Jadi kalau abang kakak suka dengan metode seperti ini, alhamdulillah. Kalau tidak suka pun tidak ada masalah. Makanya tadi saya bilang silakan antum analisa materi SMK ini, ya, dikritisi. Lalu diapakan lagi? Didiskusikan, ya, terus diulang-ulang. Beginilah yang baru mampu saya lakukan. Kalau antum bisa bikin yang lebih baik, ya silakan. Saya akan dukung, ikut support, ya kan? Karena kita sama-sama nih. Tidak cukup pendakwah cuma 1-2 orang, apalagi kayak saya nih, kecil sekali. Perlu banyak orang yang mensondingkan kebaikan-kebaikan ini. Jadi kalimat Nabi Yusuf tadi, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Antum tahu enggak rasanya ngomong begini nih? Ngomong begini ini udah di atas atau lagi di bawah? Hah? Di atas. Maka kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kapan baginda Rasulullah mengucapkan itu? Pada saat Fathu Makkah. Kita dulu yang ngusir-ngusir aku. Kita dulu yang ngelempar-lempar aku batu. Kita yang bikin aku tak bisa berdakwah bertahun-tahun. Kita tahu Islam itu benar tapi kita tak mengaku kan? Begitulah kira-kira gejolak hati baginda Rasulullah saat itu. Ya kan? Tapi saat beliau ada di posisi menang, posisi di atas, posisinya sudah kuat, beliau mengatakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Sama kayak budak-budak di Munzalan, siapa yang masuk rumah Bang Abu pasti kenyang. Aman. Misi bang, kata dia. Sinilah kata Bang Abu. Allah, inilah yang aku tunggu nih. Gitu. Budak-budak pandai Bang Abu. Ditengoknya pengasuh masuk situ kan. Oke, perbaikan gizi guys. Mondar mandir. Misi bang, dipanggil Bang Abu. Alah, jangan oleh. Dipanggil lagi 2 kali. Bang, sini bang. Alhamdulillah, gitu. Jadi memang kalau di Mekah masuk ke rumah Abu Sofyan. Tapi kalau di Munzalan masuk ke rumah Bang Abu, pasti aman, mustahil lapar. Nanti Ustaz Fanani harus masuk ke rumah Bang Abu. Aman. Iya, bahagia kalau masuk rumah Bang Abu tuh. Masya Allah, mustahil lapar. Ada yang udah pernah masuk ke rumah Bang Abu? Belum? Kakak harus lewat kak. Atau kakak berdiri di depan pagar tuh, Bang Abu panggillah kami gitu. Gimana? Bang Abu panggillah kami gitu. Dah. Yuk, la tasriba alaikumul yauma. Ulang, la tasriba alaikumul yauma. Yaghfirullahu lakum. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah. Saya kalau mau bahas di dalam-dalam ini, saya tuh nangis sebenarnya. Ngebayangkan kayak gimana lah orang-orang tuh bisa punya jiwa yang besar gitu ya. Saya belum masih jauh. Lagi belajar. Cuman bisa dengan santai dan dengan tenang gitu. Tapi saya pun kan ini ada dalam ayat Quran, ada dalam kisah nyata, dan kisah ini bukan hoax, bukan dongeng, bukan cerita buat-buatan. Allah sebutkan ini sebagai ahsanal qasas, maka saya notes ayat ini. Saya catat ayat ini. Saya niatkan dalam hati, ya Allah, mampukan aku, bimbing aku supaya bisa mempraktekkan ayat ini. Maka saya sederhanakan kan? Saya sederhanakan. Apa kalimatnya? Kau baik, aku baik.
Kau jahat, aku baik. Nggak boleh nyimpan dendam. Nggak boleh kita kesal dongkol dan lain-lain. Cepat maafkan, lewati hari yang baru. La tathriba alaikum yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalimat ini juga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW saat Fathu Makkah, ketika beliau mengatakan, masuklah ke rumah Abu Sufyan, kalian akan aman. Padahal tahu kan Abu Sufyan itu siapa? Tahu kan istrinya Abu Sufyan itu siapa? Tahu tak? Gimana sih ceritanya nih? Tolong nanti jelaskan nih. Dipertemukan sama suami di Munzalan. Di Munzalan juga suamiku diambil pelakor. Tolong dicek nih kayak gimana. Yang ngambil orang Munzalan ke atau gimana nih? Gimana tuh? Tolong nanti WA ke kita ya. Abbas dicek tuh. Atau Camat Gambir lah, Camat Gambir. Masya Allah, tabarakallah. Ada ceritanya Ustaz. Ceritakan ke kita. Kalau fakta, ngomong, sampaikan sama tim. Itu yang judulnya Pejuang. Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Pressure, tekanan, hawa nafsu, dan kemarahan. Tiga inilah yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam diceritakan Allah sebagai manusia dengan kisah hidup terbaik. Ada ujian tekanan, pressure, ada ujian hawa nafsu, ada ujian marah atau memaafkan. Semoga 3 poin hari ini yang saya sampaikan bisa dipahami oleh abang kakak semuanya, bisa diterima, dan bisa jadi perenungan panjang untuk kita sama-sama, ya kan, membesarkan agama Allah, membuka pintu-pintu kebaikan, dan berpikir untuk bagaimana ke depan bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi dan Allah ridhoi kita semuanya. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, dan Allah tutup semua aib-aib kita. Allah perbaiki semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan semoga apapun yang kita lakukan hari ini menjadi wasilah gitu ya. Allah datangkan ridhonya, Allah turunkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah tutup semua aib, salah, dan dosa kita. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, Allah takdirkan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak tolong doakan saya, tolong doakan istri saya, tolong doakan anak-anak saya, tolong doakan mama saya, ibu saya, kemudian juga adik-beradik saya, keluarga besar, dan doakan terus ya abang kakak ya saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan terus semoga Allah lindungi, Allah jaga keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah lindungi, Allah berkahi, dan Allah tahu dan Allah catat kita sedang berpihak kepada siapa. Terima kasih banyak abang kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.